Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saat ini. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika kita merujuk kepada generasi muda sekarang ini, jika kita menanyakan kepada mereka, apa yang menjadi cita-citamu di masa yang akan datang? Sebagian besar mereka akan mengatakan bahwa dia memiliki cita-cita mungkin seorang dokter, seorang guru, atau bahkan seorang YouTuber di masa sekarang ini. Kalaupun ada itu yang memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit, itu tidak seberapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dibandingkan dengan cita-cita yang lain di masa sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Itu mungkin terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam benak para generasi kita sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena jika kita melihat kepada profesi seorang prajurit itu, tentu seorang prajurit itu memiliki perbedaan dengan profesi yang lain itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apa itu perbedaan profesi seorang prajurit itu sehingga Paulus dalam nas ini menuliskan ini? Seorang prajurit itu di masa Paulus adalah seseorang yang harus rela meninggalkan segala kesenangan duniawinya, meninggalkan segala sesuatu yang dia anggap penting bagi dirinya, lalu dia mengerjakan yang bahkan membahayakan dirinya sendiri, bahkan yang sama sekali tidak mendatangkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Bahkan seorang prajurit itu harus rela mengorbankan dirinya untuk orang lain. Jika ada suatu daerah yang dijajah atau bangsa lain berniat untuk mengekspansi daerah tersebut, maka dari daerah tersebut mungkin akan lahir para prajurit-prajurit atau muncul para prajurit-prajurit, dan mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan keluarganya, bahkan mereka rela membela tanah airnya untuk masa depan tanah airnya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hal inilah yang dijadikan Paulus untuk menyemangati seorang Timotius. Metafora seorang prajurit itu dipakai oleh Paulus untuk memberikan semangat kepada seorang Timotius yang masih sangat muda itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di mana karakter seorang prajurit itu harus diteladani oleh seorang anak muda seperti seorang Timotius di dalam melayani. Dia harus siap menghadapi apapun dalam pelayanan, dalam bidang pelayanan. Dia harus punya kerelaan dalam melayani. Dia harus mementingkan bukan dirinya sendiri, tetapi apa yang ditugaskan kepada dia. Sehingga nantinya seorang Timotius ini akan melayani dengan baik dan maksimal. Lalu bagaimana di dalam kehidupan kita sekarang ini? Apa yang hendak ditekankan oleh nas ini kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Yang pertama, kita diajak oleh nas ini untuk siap menghadapi penderitaan. Sebagaimana seorang prajurit tersebut, dia siap sedia untuk menghadapi penderitaan demi membela nasib bangsanya, nasib orang lain, nasib masa depan dari generasinya. Bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi kita juga dimasukkan oleh firman Tuhan hari ini, kita harus siap menderita untuk membela yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam firman Tuhan, bisa saja penderitaan itu datang kepada kita. Ketika kita meneladani Kristus dan menjadi percaya kepada Kristus, bisa jadi penderitaan itu datang ke tengah-tengah kehidupan kita. Bisa jadi pencobaan-pencobaan itu datang menghampiri kita. Tetapi ingat, sebagaimana yang dijelaskan di 1 Korintus 10 ayat 3, bahwa seluruh pencobaan-pencobaan yang kita hadapi itu
itu tidak lebih berkuasa dibandingkan Tuhan. Tuhan membiarkan itu karena Tuhan juga akan menyertai orang-orang yang menghadapi pencobaan dan penderitaan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi, kalau kita siap menghadapi itu, siap untuk menghadapi apapun penderitaan akibat dari kesetiaan kita kepada Tuhan, itu tidak menjadi sesuatu masalah bagi kita. Yang kedua, mengapa kita diajak oleh Paulus untuk meneladani seorang prajurit itu? Karena prajurit itu tidak bersantai-santai dan tidak gampang menyerah. Kita juga diajak firman Tuhan untuk tidak bersantai-santai dalam hidup kita dan tidak gampang menyerah ketika kita sudah menerima panggilan sebagai orang yang diselamatkan Kristus dan menjadi milik Kristus. Kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa melakukan apa itu yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan dengan baik apa itu yang Tuhan firmankan bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita harus berjuang. Kalau kita saat ini bisa jadi mendirikan sebuah rumah ibadah bagi kita, kita harus senantiasa berjuang supaya itu bisa dibangun. Dan tidak mudah menyerah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bisa saja ada orang yang mudah menyerah karena biaya, karena hambatan dari luar. Tetapi seorang milik Tuhan patutnya meneladani sikap seorang prajurit yang tidak mudah menyerah. Yang ketiga, prajurit itu tidak memusingkan dirinya sendiri. Tetapi sebagai seorang prajurit, dia selalu mengutamakan apa itu yang Tuhan berikan, yang Tuhan pesankan kepadanya. Tuhan berpesan kepada kita supaya kita mengasihi sesama kita. Tuhan berpesan kepada kita supaya apa? Kita mengasihi Tuhan. Tuhan berpesan kepada supaya apa? Kita saling melayani. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita diajari oleh Tuhan supaya kita tidak memikirkan, memusingkan apa yang ada dalam diri kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sebagaimana Timotius, jangan kamu terlalu mengutamakan apa yang ada di dirimu, tetapi pusingkanlah, utamakanlah apa yang Tuhan berikan bagimu, yaitu pelayanan untuk melayani umat Tuhan di masa itu. Kita juga patut menyadari jiwa seorang Timotius yang lebih mengutamakan apa itu firman Tuhan, sehingga nantinya Timotius itu menjadi seorang tokoh di perjanjian baru yang termuda dalam melayani. Kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hendaknya menjadi orang-orang yang tidak memusingkan diri kita sendiri oleh karena pelayanan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami. Berilah kami hati sebagai seorang prajurit yang siap menghadapi tantangan, yang tidak mudah putus asa, dan yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kami juga ya Tuhan, bila Roh Kudus yang hadir dalam diri kami akan dimampukan kuat dalam menghadapi tantangan, dan tidak akan memikirkan kesenangan kami, tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungilah ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka hanya ke dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Dan masih banyak yang kami perlu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kecukupan bagi kami. Dan ajarlah kami untuk mensyukuri kasih kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, agar senantiasa kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa berperoleh sukacita karena Tuhan senantiasa memberikan kebaikan kami. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dapat hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.